Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Krispa, saya dari kelas A2 pagi. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS yang diberikan oleh dosen saya. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen pemasaran internasional menurut tiga para ahli. Menurut T. Jiptono, pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran segala sesuatu yang bernilai dengan orang kelompok lainnya. Menurut William J. Stanton, pemasaran ini adalah sistem secara keseluruhan dari kegiatan bisnis atau usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga barang atau jasa yang sesuai, mempromosikan barang dan jasa, dan mendistribusikan barang dan jasa kepada konsumen dan bisa memuaskan konsumen. Pemasaran merupakan kegiatan tukar-menukar yang bertujuan untuk memuaskan keinginan manusia, serta dalam arti bisnis. Pemasaran adalah sistem dari sebuah sistem kegiatan bisnis yang direncanakan, mempromosikan, dan mendistribusikan jasa serta barang-barang pemuas keinginan besar. Menurut Kotler dan Armstrong, pemasaran ini adalah sebuah proses manajerial yang dimana orang-orang yang berada di dalamnya memperoleh apa yang mereka inginkan atau mereka butuhkan melalui penciptaan dan pertukaran produk-produk yang ditawarkan dan nilai produknya kepada orang lain. Soal yang kedua, jelaskan mengapa mahasiswa perlu mempelajari manajemen pemasaran internasional. Suatu alasan mendasar kenapa belajar manajemen pemasaran karena pemasaran mempunyai peran yang sangat besar dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Sebagai mahasiswa yang memiliki peran sebagai agen of change, social control, dan iron stock, kita dituntut untuk mempelajari semua aspek yang ada. Pemasaran merangsang penelitian dan ide-ide baru yang akan menghasilkan barang dan jasa baru yang inovatif. Nomor 3. Jelaskan cara-cara menetapkan strategi produk internasional. Yang pertama, ekspor. Melakukan ekspor produk hampir sama dengan menjual produk di luar tempat bisnis Anda saat ini, hanya saja produk Anda kirim ke luar negeri. Dan untuk melakukan ekspor ini memerlukan beberapa dokumen, izin, dan proses yang harus dilalui. Kedua, lisensi adalah strategi yang mana Anda memperoleh perusahaan asing memproduksi barang-barang mereka dengan produk yang merek milik Anda. Di sini Anda akan mendapat imbal balik atau royalti, tapi tidak maksimal, namun juga mempunyai risiko yang sangat kecil untuk rugi. Franchising dengan cara membuat yang ketiga, franchising dengan cara yang membuat perjanjian dengan pihak kedua bahwa akan digunakan bisnisnya, hampir sama dengan lisensi, hanya saja franchising seperti duplikat perusahaan Anda sendiri. Keempat, kontrol manufacturing, di mana perusahaan Anda mengadakan peraturan kontrak bahwa perusahaan Anda bersedia mempromosikan barang bagi perusahaan lain, produk yang sesuai dengan spesifikasi perusahaan yang akan membeli produk Anda, yang akan mereka pasarkan sendiri. Soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan strategi harga internasional? Bagaimana cara menetapkan strategi harga internasional? Strategi menetapkan harga yang efektif untuk pasar internasional adalah strategi yang dipengaruhi oleh persaingan dan biaya dalam mengambil keputusan menyangkut harga kompetitif hanya dapat ditentukan dengan meninjau tingkat harga produk pesaing dan produk mengganti di pasar sasaran, seperti yang akan kita diskusikan kali ini. Salah satu cara terbaik untuk memperoleh informasi ini adalah mengunjungi pasar itu sendiri. Setelah tingkat harga ini ditetapkan, harga dasar dapat ditentukan. 4 langkah menentukan harga dasar adalah: pertama, menetapkan
kuantitas harga dari permintaan yang tidak fleksibel memungkinkan harga yang lebih tinggi. 2. Buat perkiraan biaya tetap dan biaya variabel dari proses manufaktur dengan volume penjualan yang diproyeksikan. Biaya adaptasi produk harus diperhitungkan. Ketiga, tetaplah semua biaya yang berhubungan dengan program pemasaran. Keempat, pilih harga yang memberikan margin kontribusi paling tinggi. Penentuan akhir dari harga dasar dapat dibuat hanya setelah semua unsur bauran pemasaran ditentukan. Semuanya ini termasuk strategi distribusi dan strategi komunikasi. Sifat dan panjang saluran dalam program pemasaran akan mempengaruhi margin seperti biaya periklanan dan komunikasi. Jelas, program pemasaran mempunyai pengaruh dramatis pada harga akhir produk. Soal yang kelima. Jelaskan bagaimana cara melakukan ekspor-impor. Ada 4 cara melakukan ekspor-impor sebagai berikut. Yang pertama, membuat surat kontrak penjualan surat kontrak atau sales. Kontrak prices adalah dokumen persetujuan antara eksportir dengan importir untuk melakukan proses jual beli. Dokumen ini berisi syarat pembayaran, harga, mutu, jumlah, cara pengangkutan atau pengiriman, asuransi, dan lainnya. Kedua, L atau C, opening process. Setelah ada sales kontrak atau surat jual beli, proses berikutnya adalah importir akan meminta bank devisa untuk membuka letter of credit, surat jaminan atau uang yang akan dibayar kepada calon eksportir sesuai kesepakatan yang tertara dalam sales kontrak. Bank devisa, opening bank, akan membuka letter of credit di bank jaringannya yang ada di negeri eksportir. Bank ini kini disebut sebagai advising bank. Keempat, advising bank ini akan memeriksa keabsahan dari letter of credit dari bank devisa calon importir tadi. Jika sudah benar, advising bank akan mengirim letter of credit sebagai jaminan atas barang yang akan diekspor. Cargo shipment process. Setelah eksportir menerima letter of credit dari advising bank, maka yang harus dilakukan oleh kita sebagai calon eksportir adalah 1. Calon eksportir memesan kapal di perusahaan apalan ekspor-impor. Proses ini tetap mengacu pada ketentuan yang ada sales kontrak. 2. Setelah itu, calon eksportir wajib membuat pemberitahuan ekspor barang (PEB) di kantor bea cukai di pelabuhan. Calon eksportir juga harus membayar pajak ekspor dan pajak ekspor tambahan di advising bank atau bank yang kita pakai dalam pelayanan ekspor-impor sesuai dengan yang tertara di sales kontrak. Keempat, setelah urusan calon eksportir itu beres, perusahaan pengapalan akan memuat barang dan menyerahkan beberapa dokumen bukti pengapalan. Bukti-bukti pengapalan itu selanjutnya diserahkan eksportir kepada advising bank untuk meneruskannya ke bank devisa tempat importir berada. Keempat, importir akan menerima dokumen pengapalan itu sudah melakukan pembayaran kepada bank devisa tempat ia berada. Dokumen ini sangat penting bagi importir karena ini adalah syarat pengambilan barang impornya. Tidak itu saja, untuk bisa mengambil barangnya, importir juga harus menunjukkan bukti pembayaran terhadap agen jasa pekapalan barang impor. Shipping Document Negotiation Process. Ini adalah proses pengambilan uang yang telah dibayar oleh importir ke bank. Syarat untuk klaim untuk atas barang yang sudah dikirim adalah dokumen dari perusahaan
pengapalan yang sudah mengirim barang kepada importir. Strip pertama. Setelah menerima dokumen dari perusahaan, pengapalan eksportir akan menyiapkan dokumen lain yang disyaratkan dalam letter of credit, misalnya invoice, Viking list, surat keterangan negara asal, daftar Viking, dan lainnya. Setelah persyaratan itu semua lengkap, lanjut diserahkan kepada advising bank untuk memperoleh pembayaran sesuai dengan declarator of credit. Strip kedua. Untuk mengeluarkan uang pembayaran, advising bank akan memeriksa kelengkapan dan kekurangan dokumen pengiriman barang. Strip ketiga, jika sudah lengkap, dokumen-dokumen pengiriman barang itu akan dikirim kepada bank devisa di negeri importir untuk mendapatkan uang pembayaran untuk eksportir. Strip keempat, bank devisa akan memeriksa kelengkapan dokumen yang mereka terima. Jika sesuai, bank devisa akan melunasi pembayaran kepada advising bank di Jakarta. Strip kelima, kemudian, bank devisa menyerahkan dokumen itu kepada importir yang akan ia gunakan untuk mengambil barang yang diimpor. Soal yang keenam. Pemasaran internasional adalah kinerja kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menetapkan harga, promosikan, dan mengarahkan aliran barang dan jasa perusahaan kepada konsumen atau pengguna di lebih dari satu negara. Untuk mendapatkan keuntungan, satu-satunya perbedaan antara definisi pemasaran domestik dan pemasaran internasional adalah bahwa dalam kasus terakhir, kegiatan pemasaran internasional berlangsung di lebih dari satu negara, sedangkan pemasaran domestik dilakukan oleh pelaku bisnis masih berada dalam satu wilayah negara. Pengertian umum pemasaran global adalah suatu proses untuk mengutamakan sumber daya manusia, aset fisik, uang, dan tujuan dari suatu perusahaan demi memperoleh potensi dan demi mengambil tindakan atas adanya ancaman pasar global. Kegiatan pemasaran juga sering disebut sebagai suatu pemasaran bergensi yang dilakukan di seluruh dunia. Potensi peluang dalam pemasaran global ini akan selalu terbuka untuk setiap pengusaha. Yang terpenting adalah pengusaha tersebut harus mampu menuangkan inovasi dan kreativitasnya dalam mengembangkan pasar. Karena pengusaha yang kuat adalah pengusaha yang tidak akan mudah menyerah ketika ada tantangan bisnis yang begitu erat. Pemasaran global adalah suatu teknik pemasaran berskala internasional. Peluang pasar di dalamnya akan selalu terbuka untuk semua pengusaha, termasuk di pasar ekspor produk. Para pengusaha harus memiliki kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan pasarnya masing-masing. Rebranding adalah pengertian fungsi, tahapan, dan contohnya. Hal yang mendorong dan menghambat pemasaran global. Saat ini pemasaran global dibentuk karena adanya pengaruh yang bersifat dinamis dari berbagai kekuatan, bukan hanya yang mendorong, tapi juga yang menghambatnya. Beberapa hal pendorong pemasaran global adalah teknologi, kebutuhan dan keinginan pasar, kualitas biaya, perkembangan ekonomi dunia, perdamaian global, serta mengenali peluang untuk bisa meningkatkan daya tugasnya secara intel. Sedangkan beberapa hal penghambatan adalah kecurangan manajemen, perbedaan pasar, kontrol nasional, dan budaya organisasi perusahaan. Strip pertama, manfaat adanya pasar global. Beberapa pengusaha mungkin masih banyak yang belum mengetahui tentang adanya manfaat pasar global. Untuk itu, di bawah ini kami akan menyebarkan beberapa manfaat luar biasanya. Strip kedua, meningkatkan kompetensi para pengusaha. Memasarkan global mempunyai suatu tujuan untuk meningkatkan kompetensi atau keahlian setiap pengusaha untuk bisa mencari dan mendapatkan berbagai ide serta pengetahuan baru dalam menjual produk kepada masyarakat. Kompetensi tersebut nantinya akan bisa terlihat dengan jelas tentang siapa saja pengusaha yang berkompeten dan kurang berkompeten. Tahap ketiga,
Bertahan hidup. Manfaat lainnya dari pemasaran global adalah demi bertahan hidup dan demi memenuhi kebutuhan pokok setiap masyarakat. Kenapa? Karena setiap pengusaha akan selalu dituntut untuk bisa mendapatkan ide baru dan berinovasi dalam melakukan pemasaran. Keempat, kualitas produk yang lebih baik. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa setiap pengusaha akan dituntut untuk bisa selalu melahirkan ide agar yang berkualitas dan pemasaran global akan produknya bisa menjadi produk yang paling unggul. Produk yang berkualitas tersebut nantinya akan diserbu oleh banyak pelanggan atau pembeli. Kelima, pertumbuhan ekonomi. Perlu Anda garis bawahi bahwasannya perkembangan masyarakat akan sangat bergantung pada aktivitas penjualan beli yang ada di sekelilingnya. Untuk itu, pemasaran global akan sangat berpengaruh dengan adanya perkembangan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi mereka akan otomatis berjalan lancar dengan banyak masukan dari daerah. Berikutnya, meningkatkan selera masyarakat. Membuat produk yang sesuai dengan selera masyarakat adalah cara yang ditempuh agar produk perusahaan bisa laku dan dinanti oleh banyak masyarakat. Namun, selera masyarakat ini akan terus berubah sesuai dengan keperluannya masing-masing. Bahkan, tidak jarang selera masyarakat tersebut akan bergerak menurun atau meningkat sesuai dengan perkembangan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Soal yang ketujuh, pada dasarnya, ada 6 cara yang berbeda di mana perusahaan masuk ke pasar internasional. Mereka mencakup: pertama, ekspor; kedua, melalui proyek Turki; 3. Memberikan lisensi; 4. Memberikan waralaba; 5. Membentuk usaha patungan; 6. Mendirikan anak perusahaan. Mungkin sekian jawaban UTS dari saya. Terima kasih.